Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan kita kali ini yaitu notulen rapat. Sebelum membahas notulen rapat, alangkah baiknya kita akan membahas pengertian rapat, sifat rapat, langkah-langkah di dalam persiapan rapat, catatan rapat, atau notulen rapat. Pengertian rapat. Rapat adalah suatu media komunikasi langsung yang dilakukan oleh sejumlah orang-orang dengan tujuan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan melalui musyawarah kelompok untuk mencapai mufakat. Sifat rapat dapat dibagi atas dua bagian, yaitu rapat formal atau resmi dan rapat informal atau rapat tidak resmi. Rapat formal atau rapat resmi yaitu rapat yang diadakan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu menurut ketentuan yang berlaku dan pesertanya secara resmi mendapat undangan. Rapat resmi juga diartikan rapat yang diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang sangat penting. Contoh, rapat tahunan, rapat rutin di organisasi, rapat pemegang saham, rapat sidang umum MPR DPR, dan lain-lain. Adapun kelebihan daripada rapat resmi atau rapat formal adalah mempunyai dokumen-dokumen resmi seperti undangan, agenda, notulen, maupun usulan-usulan resmi. Lebih terorganisir dan terencana. Mempunyai prosedur yang resmi, mengikuti peraturan-peraturan yang digariskan, dan keputusan yang diambil dalam rapat biasanya dapat diterima kesatuannya karena rapat resmi baru bisa berlangsung kalau 2/3 jumlah peserta yang hadir. Rapat informal atau rapat tidak resmi yaitu rapat yang diselenggarakan tanpa rencana yang mantap dan timbul secara mendadak. Biasanya rapat tidak resmi ini yaitu rapat tanpa surat undangan atau hanya melalui telepon, WA, dan tidak memiliki dokumen seperti dokumen rapat resmi. Langkah-langkah di dalam persiapan rapat, yaitu persiapan ruangan. Persiapkan ruangan dengan melakukan koordinasi dengan bagian umum atau bagian yang mengurusi ruangan. Selanjutnya, persiapan administrasi meliputi membuat surat undangan, menyusun acara, dan daftar hadir. Nanti kita akan lihat pada contoh undangan rapat, di mana undangan rapat ini dibuat dengan model semi block style dengan dicantumkan agenda rapat. Ada 2, laporan tahunan 2020 dan rencana pengembangan usaha. Selanjutnya persiapan administrasi berikutnya adalah membuat daftar hadir. Ada contoh daftar hadir peserta rapat. Daftar hadir peserta rapat ini terdiri dari hari, tanggal, pukul, lalu tempat, agenda. Jadi ini adalah judul daripada daftar hadir peserta rapat. Di daftar hadir peserta rapat ini dibuatkan semacam kolom. Nah, kolom-kolom itu terdiri dari nomor urut, nama, jabatan, dan tanda tangan. Pada daftar hadir peserta ini, kaki daripada daftar hadir peserta ini termuat tempat dibuatnya, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya daftar hadir peserta rapat. Tanda tangan dan nama yang menandatangani, yang nama ini
juga berasal dari yang menandatangani undangan rapat. Berikut adalah mempersiapkan bahan rapat. Bahan-bahan rapat berupa hasil rapat yang lalu, hasil kertas kerja para peserta yang akan dibahas, bahan-bahan yang ada kaitannya dengan agenda rapat. Persiapan administrasi selanjutnya adalah membuat catatan rapat atau notulen rapat. Dan persiapan administrasi selanjutnya yaitu mengirimkan hasil rapat. Nah, sebelum kita membahas mengirimkan hasil rapat, kita kembali membahas dulu catatan rapat atau notulen rapat. Notulen atau notula bermakna catatan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat serta hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan. Orang yang melakukan pekerjaan sebagai pencatat disebut notulis, dan apabila sudah disahkan dalam sebuah laporan maka disebut dengan notulen. Adapun susunan notulen rapat terdiri dari judul notulen, waktu dan tempat serta jam, maksudnya jam mulai dan berakhirnya rapat, pemimpin rapat, jumlah yang diundang, hadir, tidak hadir, acara rapat, jalannya rapat. Nah, di mana di sini menjelaskan acara rapat sampai pada penutupan rapat termasuk keputusan rapat. Tempat, tanggal, bulan dan tahun. Pembuat notulen yaitu sekretaris berada di sebelah kanan dan diketahui oleh ketua atau ditandatangani oleh pimpinan rapat berada di sebelah kiri. Nah, untuk memahami notulen rapat ini, saya mencoba menampilkan format atau bentuk notulen rapat. Di slide ini kami tampilkan ada dua format atau bentuk notulen rapat. Bentuk pertama yaitu notulen rapat, judulnya. Poin pertama terdiri dari hari, tanggal, jam, tempat, agenda. Sedangkan pada poin kedua, pimpinan rapat, notulis, hadir, tidak hadir. Pada poin ketiga, acara. Acara ini terdiri dari pendahuluan, penjelasan umum daripada kegiatan rapat tersebut. Selanjutnya laporan tahunan ini sesuai dengan undangan rapat. Rencana pengembangan usaha ini juga sesuai dengan undangan rapat pada agenda rapat. Dan tanya jawab serta penutup. Pada poin keempat terdapat risalah pembicaraan atau hasil keputusan rapat. Hasil keputusan rapat disinilah dijelaskan apa saja yang diputuskan di dalam rapat. Misalnya pada contoh POM ini, misalnya jam 10 rapat dibuka oleh direktur utama. Ya, mengapa jam 10? Karena undangannya jam 10. Manajer keuangan menyampaikan adanya peningkatan keuangan. Pengadaan mesin produksi yang terbaru 1 unit untuk bagian produksi. Rekrutmen pegawai sebanyak 2 orang diperuntukkan bagian pemasaran dengan bidang keahlian digital marketing. Nah, ini adalah risalah atau hasil keputusan yang diambil ketika berlangsung rapat. Adapun risalah selanjutnya atau hasil keputusan selanjutnya yaitu pengadaan software marketing berbasis web. Pengembangan jenis usaha dikoordinir oleh bagian proyek, serta terakhir adalah penutup. Nah, ini adalah hasil keputusan atau risalah rapat yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
Nah, tepat pada jam 12 rapat ditutup oleh Direktur Utama dengan ucapan terima kasih. Makassar, 23 Desember 2020, notulis Nur Akila, pimpinan rapat Ahmad Ibrahim, STR Mkom. Selanjutnya kita lihat format atau form notulen rapat yang kedua. Form ini lebih singkat, lebih efisien. Pertama, judulnya notulen rapat, terdiri dari hari, tanggal, pukul, tempat, agenda, pimpinan rapat, jumlah peserta rapat, hadir, tidak hadir. Pada bagian isi notulen rapat ini dibuatkan berupa tabel yang terdiri dari beberapa kolom. Kolom pertama nomor urut, dan kolom kedua hasil keputusan rapat, dan kolom ketiga adalah penanggung jawab. Nah, sekarang kita lihat hasil keputusan rapat yang telah dilakukan. 1. Peningkatan keuangan 50%. Ini penanggung jawabnya oleh manajer keuangan. Pengadaan mesin produksi 1 unit, penanggung jawabnya adalah manajer produksi. Rekrutmen pegawai sebanyak 2 orang diperuntukkan bagian pemasaran dengan bidang keahlian di digital marketing. Penanggung jawab manajer SDM atau manajer sumber daya manusia. Dan pengadaan software marketing berbasis web. Ini penanggung jawabnya adalah manajer marketing. Dan terakhir, pengembangan jenis usaha, penanggung jawabnya adalah bagian proyek. Makassar, 23 Desember 2020, notulis Nur Akila, pimpinan rapat Ahmad Ibrahim, STR Mkom. Setelah notulen rapat ini dibuat dan ditandatangani oleh notulis dan juga ditandatangani oleh pimpinan rapat, maka notulen rapat ini selesai. Nah, notulen rapat ini harus diberikan kepada para peserta rapat untuk dia ketahui apa saja yang telah diputuskan bersama pada rapat yang telah diikuti. Nah, untuk menyampaikan risalah atau notulen rapat ini, dibuatkanlah surat pengantar. Surat pengantar ini ditujukan kepada para manajer, pada bagian proyek, bendahara gaji, PT Ahmad Sadikin. Nah, sesuai dengan apa yang tertera di surat undangan. Nah, manfaat daripada surat pengantar ini untuk mengantar notulen rapat yang telah dibuat dan untuk diketahui oleh para peserta rapat. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pada video selanjutnya kita akan membahas teknik penyusunan proposal dan laporan pertanggungjawaban. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.